Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah Sang Pelakor, Bab 8. Tunangan dan Pernikahan. Memang dia kenapa sih? Ucapku penasaran. Mas tahu, waktu pacaran sama si Laksi dia sering main ke hotel. Pokoknya nggak ada baiknya, free. Mas takut Bian juga digituin, lirihnya seperti khawatir sekali. Mas, sudahlah. Itu kan masa lalu dia. Lagian zaman sekarang, pacaran memang lumrah kayak gitu. Sama kayak Mas Dani sama Bian kan? Lagian, si Bian sudah dibawa ke rumahnya. Jadi please biarin si Bian tenang, ucapku panjang lebar. Biar Mas Dani sadar dengan kelakuannya selama ini. Mas Dani diam sejenak, dan menghela nafas panjang. Sepertinya sedang mencerna perkataanku. Oh, begitu ya? Ya sudahlah kalau begitu. Mudah-mudahan saja memang John baik, ucapnya kecewa setelah berkata itu, dia pamit mematikan telonnya. Semenjak itu Mas Dani tidak pernah lagi komunikasi denganku. Tidak tahu apakah dia marah dengan ucapanku, atau bagaimana dan aku juga tidak peduli. Sorenya, aku melakukan video call kembali sama Bian dan Solbe. Tak lupa, aku ceritakan tentang Mas Dani yang menelponku semalam. Ya ampun, gila banget sampai segitunya, ucap Bian sambil tertawa. Serius? Tapi kelihatannya dia sedih tahu, ucapku. Udahlah, biarin aja jangan bahas dia. Orang nggak penting itu, ucap Bian sembari ketawa sinis. Cie. Sekarang bilang nggak penting, nah dulu sampai ngemis nangis, ledekku pada Bian. Udahlah, Mak. Lu manas-manasin doang aja, sambung Solbe. Kami pun tertawa bersama. Serta banyak yang kami bahas, mulai dari percintaan, pekerjaan dan yang lainnya. Walaupun kami jauh tapi tetap merasa dekat di hati, karena komunikasi kita lancar. Aku juga senang melihat Bian yang bahagia, dan penuh percaya diri seperti sekarang ini. Aku berharap, kebahagiaan ini selalu menyertai sahabatku itu, dimanapun berada. Pov Bian. Gret-gret. Getar suara handphone yang keras itu membuatku terbangun, terlihat panggilan itu dari kakak tertuaku, yaitu Mas Gibran. Halo. Ada apa, Mas? Pagi-pagi nelpon, kataku tanpa basa-basi. Dek, nanti bawa John ke rumah ya, ucap Mas Gibran di seberang telepon sana. Hah? Nanti aja, Mas. Aku atur waktunya ya, ucapku masih ngantuk. Nanti aja bawa ke rumah Mas, biar dikenalkan ke keluarga besar kita. Kebetulan keluarga dari Solo, nanti mau datang, ucapnya kembali. Ya udah. Nanti malam aku ke rumahnya Mas, balasku singkat. Ya udah, ucap Mas Gibran sembari menutup teleponnya. Aku pun beranjak dari tempat tidurku, kemudian ke dapur membuat secangkir kopi. Setelah itu aku ke kamar lagi, untuk menikmati kopi dan cemilan kentang rebus. Aku melihat handphone yang tergeletak di kasur. Terlihat ada beberapa pesan, salah satunya dari John. Aku dahulukan baca daripada chat dari yang lain. Pagi, sayangku. Sudah bangun, sayang? Jangan lupa makan ya. Pesan dari John. Memang hanya sebatas pesan singkat, tapi itu membuatku sangat bahagia. Sambil tersenyum, aku pun membalas pesan dari John. Pagi juga, Masku. Iya Mas, kamu jangan lupa makan juga ya. Balasku pada John. Tak lama setelah John membaca pesanku, dia langsung menelpon. Halo, ucapku. Halo sayang, lagi apa? Lagi duduk aja sambil ngopi, jawabku singkat. Oh ya, Mas. Tadi Mas Gibran nelpon aku. Kamu disuruh ke rumahnya Mas Gibran, mau dikenalin sama keluargaku. Kamu bisa kan? Tanyaku. Kapan, Yang? Jawabnya pelan. Nanti malam, sekalian makan malam. Ya udah, nanti aku tuh ke rumah kamu habis maghrib ya, kata John sembari tersenyum tipis. Setelah John mematikan telepon, mataku terbelalak saat pesan masuk dari Mas Dani. Tanganku terasa berat untuk membuka pesan itu, seolah gejolak dan luka lama yang dia toreh. Membuka rasa sakit kembali dalam diriku. Rasa sakit yang Mas Dani berikan itu sangat dalam.
Dan tidak mungkin aku lupakan. Aku sempat berpikir, kenapa dia masih bisa mengirim pesan padaku, padahal semua kontaknya sudah aku blok. Aku baru tersadar bahwa Mas Dani mengirimkan SMS, bukan pesan WA. Assalamualaikum, Bian. Apa kabar? Bian, Mas minta maaf dengan segenap jiwa raga Mas. Mas sadar, Mas salah. Tapi apapun yang terjadi, Mas tidak bisa hidup tanpa Bian. Mas janji akan memperbaiki semua ini. Tolong kasih Mas kesempatan. Mas tahu, sekarang Bian lagi dekat dengan John. Dan Mas tidak rela, karena John bukan laki-laki yang cocok untuk Bian. Please kasih Mas Dani kesempatan ya. Membaca pesan dari Mas Dani, aku bukan simpati. Malah aku merasa jijik dan menyesal. Kenapa aku bisa kenal dan sampai berhubungan nikmat dengan lelaki ini? Sungguh menyesal yang tiada taranya. Setelah beberapa saat, aku langsung balas pesan dari Mas Dani. Aku harap setelah membaca pesan ini, dia akan berhenti menggangguku. Mohon maaf, tolong mulai sekarang jangan mengganggu kehidupan saya lagi. Saya sudah nyaman dan tenang dengan kehidupan saya sekarang. Saya mohon dengan sangat, biarkan saya menjalani kehidupan saya dengan normal. Dan satu hal lagi, dulu Mas pernah meminjam uang saya, kan? Tolong Mas kembalikan, karena saya sangat perlu sekarang. Terima kasih. Begitulah balasan pesanku ke Mas Dani. Setelah beberapa menit akhirnya ada balasan dari Mas Dani, dan isinya sungguh mengagetkan. Oke. Hanya itu pesan balasan yang dikirimkan Mas Dani. Aku hanya tersenyum tipis, aku yakin Mas Dani tidak akan menggangguku lagi, setelah apa yang aku bilang barusan kepadanya. Waktu pun terus berjalan. Sore hari, aku sudah bersiap-siap untuk pergi ke tempat abangku. Saat aku menunggu John, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Karena aku pikir itu dari John, aku langsung buka saja pesannya. Tapi ternyata pesan itu bukan dari John, tapi lagi-lagi dari Mas Dani. Ih sialan, gue pikir dari sayang gue. Ternyata dari orang yang nggak aku harapkan, ocehku sambil memalingkan HP-ku tak kubaca sama sekali pesan itu. Langsung kuabaikan saja, karena tidak begitu penting, hanya buang-buang waktuku saja. Tak lama John pun datang menjemputku. Kami pun langsung pergi ke rumah abangku. Setelah sampai, Assalamualaikum, ucap John dan aku sembari masuk. Di mana semua keluarga besar sudah berkumpul, termasuk papa dan mama juga sudah ada di sana. Waalaikumsalam, ucap kerabatku yang ada di dalam rumah dengan serentak bersemangat. Ayo silahkan masuk menantu, ucap salah satu kerabat yang ada di dalam. Semua orang berebut untuk bersalaman dengan John, ada juga yang nanya ini itu. Sungguh hangat dan damai terlihat antara John dan keluargaku. Sepulang dari rumah abangku, aku baru ingat tadi ada pesan dari Mas Dani dan belum dibaca. Aku juga penasaran apa isi dari pesan tersebut. Pada saat aku buka, Assalamualaikum, Bian, Mas kangen banget. Bisakah kita bertemu, walaupun untuk yang terakhir kali? Mas janji, tidak akan mengganggu Bian lagi. Tapi Mas kangen banget sama Bian. Tolong berikan Mas kesempatan, tulisnya di pesan tersebut. Hatiku merasa sangat kesal membaca pesannya tersebut, dan aku balas dengan singkat. Maaf, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi saat ini. Jadi tolong jangan mengganggu saya. Karena saya sudah bahagia dengan orang yang tepat. Dan satu lagi, tolong bayar hutangnya, karena saya lagi butuh. Makasih. Begitulah isi pesanku kepada Mas Dani. Tak peduli apakah dia tersinggung atau tidak, tapi cuma itu yang bisa aku lakukan. Supaya Mas Dani tidak menggangguku lagi. Setelah pesan terakhir ku kirim, sampai sekarang tidak ada lagi pesan dari Mas Dani. Tapi tidak masalah, baguslah aku juga tidak terganggu olehnya. Dan soal hutangnya padaku, mau dibayar atau tidak itu terserah Mas Dani. Hari demi hari aku dan John semakin dekat. John juga sudah sering berkunjung ke rumahku, begitu pula denganku, sering berkunjung ke rumah John. Sampai pada suatu hari, aku main ke rumah John. Ayah dan ibu John bertanya tentang hubungan kami, dan bagaimana kelanjutannya. Hubungan kalian ini apa mau diresmikan saja? Toh keluarga kita sudah saling mengenal satu sama lain, ucap ibu John padaku. Kalau aku terserah Mas John saja, Bu. Kalau dari pihakku aku sudah siap, ucapku pada ibu John. Bagaimana John?
Pertanyaan ibu beralih ke John. Aku sih, insya Allah siap, Bu, jawab John santai. Ya sudah kalau begitu. Jika kalian sama-sama sudah siap, dan sudah yakin dengan tujuan kalian. Nanti ibu akan pergi ke rumah Bian untuk menentukan pernikahan kalian, ucap ibu John sambil tersenyum. Aku pun ikut tersenyum malu, sembari kupandang John dan keluarganya. Aku pun memeluk ibu John dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah percaya sama Bian untuk menjadi pendamping Mas John, ucapku. Sama-sama, Nak. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, dan niat kalian diizinkan Allah, ucap ibu John mengelus kelapaku. Pertemuan antar keluarga pun digelar, untuk menentukan hari petunangan dan sekaligus pernikahan aku dan John. Hari di mana aku bertukar cincin dengan John segera digelar. Sungguh sangat mendebarkan, padahal ini hanya baru tunangan, belum ijab kabul. Tapi hatiku merasa sangat gugup bercampur bahagia. Tampak kebahagiaan di antara kedua keluarga, dan itu membuatku sangat terharu. Ingin rasanya menangis tapi aku tahan. Aku tidak ingin memperlihatkan wajah cengengku di hadapan kedua keluarga ini. Akhirnya pertunanganku dengan John selesai dan berjalan dengan lancar. Tidak ada yang menyangka, bahkan aku sendiri pun tidak menyangka. Akhirnya aku dipersunting oleh laki-laki yang sangat mencintaiku dalam kurun waktu beberapa bulan, kami berkenalan. Hingga akhirnya kami memutuskan berencana untuk menikah. Itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan bagiku. Aku tidak lupa memberitahukan kepada teman-teman terutama Melfri dan Solbay tentang kabar bahagia ini. Berita tentang pertunanganku sudah tersebar di seluruh kantor, dan seluruh teman-temanku. Mereka berebut memberikan selamat dan mendoakan, semoga lancar sampai di hari H. Aku hanya bisa mengaminkan saja, mudah-mudahan semuanya lancar. Aku bisa membuktikan, bahwa pelakor juga mempunyai takdirnya sendiri. Dan bisa lebih baik jika ada niat berubah. Alhamdulillah, Bian. Selamat atas pertunangannya, sekarang sudah tidak dicap pelakor lagi lah, ya? Ucap salah satu teman satu divisiku, dengan sedikit mengejekku. Aku hanya balas dengan senyuman saja, tanpa melawan atau menepis kata-katanya. Iya, jawabku sambil tersenyum. Selain itu, banyak desas-desus tentang aku. Tapi aku sudah tidak peduli, aku anggap omongan mereka yang kurang enak tentangku, hanya angin semata. Setelah pertunanganku dengan John, hidupku menjadi semakin berwarna. Hari-hariku semakin indah, tanpa John rasanya hampa. Sedikit terdengar lebay sih, tapi itulah kenyataannya. Hari pernikahan kami akan dilaksanakan tanggal 27 Maret, sekaligus itu adalah hari jadi kami berdua. Semua keluarga sudah sepakat, dan kami pun segera mempersiapkan semuanya. Dari mulai gedung, catering, wedding organizer semua diatur olehku, karena keluarga John mempercayakan semua padaku. Tapi John juga membantuku dalam segala hal, walaupun dia tidak memberikan pendapatnya, tetapi aku selalu bertanya untuk menghargainya saja. Suatu malam saat aku beli pil KB, untuk jaga-jaga memadu nikmat dengan John. Sebuah tangan memegang bahuku, saat aku berbalik, alangkah terkejutnya. Karena yang memegang bahuku adalah Mas Dani. Ngapain kamu di sini? Tanyaku gagap. Tolong jangan menggangguku lagi. Ucapku dengan lantang. Sabar, Bian. Mas tidak bermaksud apa-apa kok, cuma mau silaturahmi saja. Ucapnya dengan santai sambil duduk di kursi. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung mau menjauh dari tempat itu, tapi, tiba-tiba Mas Dani mengeluarkan amplop coklat, dan langsung diletakkan di dekatku. Mas hanya mau memberikan ini. Mas mengucapkan terima kasih, selama ini sudah membantu Mas. Ini uang yang Mas Dani pinjam. Mungkin kurang, tapi ini yang Mas punya, ucapnya lirih. Setelah itu, Mas Dani langsung pergi dari hadapanku dan menghilang di kegelapan malam. Aku melongo tanpa kata. Aku pun langsung duduk dan membuka amplop coklat itu, yang isinya adalah uang senilai 3 juta. Sejenak aku terdiam dengan perasaan tak menentu. Aku menyadari, bahwa sikap yang aku tunjukkan pada Mas Dani itu salah, tapi semua sudah terjadi. Semenjak kejadian itu, Mas Dani seakan hilang dan lenyap dari bayangan diriku. Dia tak pernah muncul menggangguku lagi. Hari H pun tiba. Tanggal 27 Maret. Waktu yang aku tunggu-tunggu, di mana akhirnya aku dan John melakukan ijab kabul.
Membuat suatu janji akan hidup bersama setia sampai akhir hayat. Acara pun dimulai dengan kata sambutan dari pihak keluarga masing-masing. Setelah itu sambutan dari kedua mempelai. Aku tak kuasa menahan tangis saat aku mengucapkan permintaan maaf. Meminta izin kepada keluargaku untuk menikah. Mereka pun tak kuasa menahan tangis, terutama ayahanda tercinta yang duduk di kursi roda. Setelah selesai, waktunya John mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Bian Sabrina Anggriani binti Bapak Wicaksono R dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah, sah. Semua yang ada di ruangan pun mengucap alhamdulillah. Akhirnya aku dan John sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri yang sah sehidup semati. Rasa bahagia tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Aku sudah resmi menjadi Nyonya John Pramono. Bian Sabrina Anggraini, wanita yang semasa hidupnya dicap sebagai wanita perebut suami orang atau pelakor. Sekarang berubah menjadi seorang ratu di kerajaan Tuan John Pramono. Tidak ada lagi yang memandang rendah dan sebelah mata kepada Bian. Bahkan setelah menikah dengan John, Bian menjadi sosok inspiratif. Yang membuktikan bahwa tidak semua pelakor tidak punya hak untuk bahagia. Mereka bisa bahagia dengan jalannya sendiri. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata. Terima kasih.